Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbuno Arif dari Forum News Network. Siap-siap beban hidup di Indonesia, ini maksud saya beban hidup Anda, dan juga beban hidup saya akan semakin bertambah berat. Presiden Jokowi sudah memberi isyarat harga BBM akan dinaikkan. Sementara sebelumnya pemerintah dan DPR juga sudah sepakat untuk menaikkan tarif listrik. Jadi mari kita sama-sama bersiap untuk merogoh kocek lebih dalam, mengetatkan ikat pinggang dan mulailah selektif dalam mengelola keuangan. Yang tidak perlu dibeli, ya jangan dibeli. Beli yang hanya bersifat kebutuhan dan bukan keinginan. Sebab selama ini kan biasanya masuk dalam list kita, list belanja kita itu kalau kita teliti lagi, kita sort satu persatu, lebih banyak keinginan dibandingkan kebutuhan. Sekarang nggak bisa lagi, gaya hidup kita mesti mulai diubah. Isyarat kuat bahwa harga BBM akan naik itu langsung disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi. Ketika menyampaikan sambutan pada acara afirmasi bangga dengan buatan Indonesia hari Senin kemarin, Presiden Jokowi sudah menyampaikan hal itu walaupun kesannya seperti isyarat, tapi itu adalah isyarat yang terang benderang. Sekali lagi saya ingin menyampaikan betapa situasi sekarang ini adalah situasi yang tidak mudah. Situasi yang sangat sulit. Dan itu dialami oleh semua negara. Semua negara. Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki kepekaan. Sense of crisis mengenai keadaan kita dan semua negara sekarang ini. Kita tahu ketidakpastian global sekarang ini hampir setiap hari berubah-ubah terus. Begitu COVID selesai, semua negara sebetulnya merencanakan bagaimana pemulihan ekonominya. Tetapi banyak yang belum selesai muncul perang di Ukraina dan Rusia. Inilah yang semuanya kita harus memiliki perasaan yang sama. Betapa sekarang ini memang keadaan yang tidak mudah, keadaan yang tidak gampang. Saya berikan contoh, problem sekarang ini ada dua yang berat. Urusan energi, artinya apa? BBM, bensin, gas, listrik. Yang kedua, pangan. Di seluruh negara, dimanapun dua persoalan ini menjadi masalah besar. Bensin, coba dilihat, kenaikannya sangat tinggi sekali di negara-negara selain kita. Singapura sekarang harga BBM sudah 32.000. Jerman sudah di angka 31.000. Thailand 20.000. Kita Pertalite masih 7.650. Sekali lagi 7.650. Pertamax 12.500. Yang lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini? Ya karena kita tahan terus. Tapi subsidi ini kan membesar. Kapan kita bisa menahan, sampai kapan kita bisa menahan ini? Ini pekerjaan kita bersama-sama. Sehingga
Saya minta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sekali lagi memiliki sense yang sama. Berat. Nahan harga seperti itu berat. Tidak ada yang baru sesungguhnya dari pidato Presiden. Kalau Anda rajin menyimak pidato Presiden Jokowi, ya ini hanya berupa pengulangan. Beberapa kalimatnya bahkan sama persis ya, persis sama maksud saya. Apa saja ini? Soal krisis ekonomi dunia, belum pulih dari pandemi, sudah muncul perang di Ukraina dengan Rusia. Terus Presiden mengingatkan para pejabat, mulai dari tingkat pusat sampai daerah harus punya sense of crisis. Ini bahasanya yang diulang lagi lah, kita semua harus punya perasaan yang sama. Begitu ya tadi Pak Jokowi nyampaikan. Kemudian Pak Jokowi juga membandingkan inflasi di Indonesia ini syukurnya lebih baik dibandingkan negara-negara lain, bahkan bila dibandingkan dengan Amerika Serikat. Tapi poin sesungguhnya dari pidato Presiden Jokowi dan penting kita perhatikan, kita garis bawahi adalah soal besarnya harga subsidi BBM yang sangat tinggi. Presiden menyebutnya sangat berat untuk menahan beban tersebut. Presiden Jokowi juga membuat perbandingan. Ini harga BBM dengan Singapura dan Jerman yang harganya katanya sangat tinggi. Tapi saya kira perbandingan ini tidak cukup fair ya. Presiden Jokowi lupa menyebutkan bahwa pendapatan per kapita dua negara itu jauh lebih tinggi dari Indonesia ya. Jadi kalau tuh harga BBM di mereka lebih tinggi, di negara mereka lebih tinggi, tapi masyarakatnya bisa membeli. Jadi persoalannya bukan harga tinggi atau tidak, tapi kemampuan membelinya itu, atau sering disebut sebagai affordable, terjangkau. Jadi di Jerman, Singapura harganya lebih tinggi. Oke, tetapi mereka bisa membelinya. Di luar itu, publik transportasi mereka juga jauh lebih bagus dibandingkan kita. Jadi walaupun harga bensin tinggi, harga BBM tinggi, tapi mereka masih punya pilihan publik transportasi yang bagus. Di kita kan ini belum terwujud ya, baru mungkin di Jakarta itu pun belum bisa menjangkau seluruh rakyat. Untungnya Presiden Jokowi masih menyebut Thailand, ini negara kita yang pendapatan per kapitanya relatif tidak jauh dari kita. Namun harga BBM-nya lebih tinggi. Walaupun nggak lebih jauh, ini hampir 2 kali lipat ya. Setelah saya baca-baca lagi. Namun Pak Jokowi lupa atau memang sengaja tidak menyebut harga BBM di negara tetangga Malaysia yang jauh lebih murah dari Indonesia. Padahal pendapatan PDB per kapitanya itu hampir 3 kali lipat dari kita. Kita ini sekarang sekitar 3.800-an. Jadi kita tadinya di kelas menengah bawah, sekarang kita di bawah, menengah ke atas, sekarang kita turun ke bawah. Tapi Malaysia itu sudah di atas 10.000 PDB per kapitanya. Supaya Anda dapat gambaran, ini saya bacakan saja harga bahan bakar di Indonesia dengan Malaysia. Di Indonesia itu Pertalite itu RON 90 itu sekarang harganya 7.650 per liter. Pertamax itu RON 92 itu 12.500 sampai 13.000 per liter. Pertamax Turbo itu RON 98 itu 14.500 sampai 15.100 per liter. Dexlite ini sama dengan Pertamax saya kira ya. Tapi di diesel ini harganya 12.950 sampai 13.550. Nah, sementara Pertamina Dex atau sama dengan Turbo lah ini harganya 13.700 sampai 14.300 per liter. Nah, berapa harganya di Malaysia? Malaysia itu RON 95. Ini saja harganya cuma 2,05 ringgit atau 6.936 rupiah per liter. RON 97 itu 3,91 ringgit Malaysia atau 13.361 rupiah per liter. Sementara diesel itu 2,15 ringgit Malaysia atau 7.274 per liter. Artinya dengan kualitas yang lebih tinggi pun BBM di Malaysia itu jauh lebih murah. Di Malaysia yang terendah RON 95 di atas Pertamax ini ya, RON 92 dan di bawah Pertamax Turbo ini RON 98. Harganya hampir separuh dari Pertamax. Begitu juga dengan harga bahan bakar diesel, harga jual di Malaysia hanya separuhnya lebih sedikit dari harga di Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara harga minyak goreng nih yang bikin gempar Indonesia nih selama beberapa bulan terakhir nih ya. Harga minyak masak subsidi, orang Malaysia menyebutnya itu harga minyak masak bukan harga minyak goreng.
Di Malaysia itu hanya Rp7.650 per liternya. Ini hanya separuh dari harga eceran tertinggi di Indonesia, ya separuh lebih lah harga eceran tertinggi di Indonesia yang dipatok pemerintah 14.000. Itu saya menyebut harga yang dipatok oleh pemerintah, ya. Kan sampai saat ini pun itu kan belum bisa dipenuhi oleh pemerintah karena harga di pasaran itu masih sekitar 17.000 sampai 19.000 per liter. Nah, kalau dengan harga yang real ya hampir 3 kali lipat, harga di Indonesia ini 3 kali lipat dari harga di Malaysia. Data ini lupa atau sengaja ya tidak disampaikan oleh penulis naskah pidato Pak Jokowi. Saya berhusnuzon saja lah, ini bukan Pak Jokowi yang sengaja tidak menyantumkan harga di Malaysia ini penulis naskahnya lah. Nah, kembali ke pidato Presiden soal beratnya menahan subsidi BBM tadi. Apa artinya? Sebenarnya nggak perlu terlalu ahli atau pengamat untuk menafsirkannya dengan penafsiran yang susah-susah. Karena dengan pidato Pak Jokowi tadi dipastikan harga BBM dan harga gas akan naik. Soal ini kan sesungguhnya sudah disampaikan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan lebih dulu ini. Dia menyatakan bahwa harga Pertalite yang sekarang ini menjadi bahan bakar penugasan menggantikan premium dan gas melon 3 kg itu akan naik. Soal ini kembali ditegaskan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Sebab menurut Menteri ESDM, bila tidak dinaikkan beban subsidi energi itu sangat tinggi sekali ya, sekitar sampai 320 triliun. Dan itu sangat membebani APBN. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi sudah menyampaikan pidatonya, bersiaplah harga BBM akan segera naik. Apa artinya? Semua kebutuhan-kebutuhan lain juga akan naik karena BBM ini akan ada efek ikutannya. Bagaimanapun ini adalah biaya transportasi akan naik dan komoditi-komoditi lain juga harganya dipastikan akan naik. Kapan timingnya harga BBM dan gas melon 3 kg ini akan naik? Saya menduga ini akan dinaikkan harganya setelah harga minyak goreng dan stoknya sudah murah dan melimpah seperti dijanjikan Presiden Jokowi. Tanda-tanda bahwa Jokowi benar-benar mengejar agar harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi itu sudah ditunjukkan dengan langkahnya menerjunkan Menko Luhut untuk menangani minyak goreng. Jadi ini kebiasaan dari Pak Jokowi, karena Pak Luhut ini kelihatannya menjadi senjata pamungkas dari Pak Jokowi. Jadi kalau ada apapun persoalan-persoalan di negara ini, semuanya pasti diserahkan kepada Pak Luhut. Karena itu Pak Luhut banyak sekali jabatannya di pemerintahan Jokowi. Nggak berlebihan kalau banyak sekali pengamat di luar negeri bahkan menyebutnya sebagai Perdana Menteri. Termasuk kemarin ya, akun dari Tesla itu, akun official Tesla salah menyebut ketika Pak Luhut berkunjung ke Tesla, menyebutnya sebagai Perdana Menteri Indonesia. Dengan menunjuk Luhut sebagai untuk mengendalikan harga minyak goreng, ini berarti Presiden Jokowi membypass, potong kompas Menteri Perdagangan Lutfi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Apa peran Luhut nanti di situ? Ini saya meminjam saja istilah yang digunakan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Norwan. Jadi Pak Luhut ini nanti akan berperan menjadi semacam sutradara. Kalau sutradara ini yang ngatur-ngatur gitu ya. Nah, setelah harga minyak goreng ini bisa stabil, yang walaupun banyak yang meragukan, karena bagaimanapun kalau selama harga CPO di pasaran internasional tinggi, maka tetap saja harga di dalam negeri juga akan tinggi. Apalagi sekarang kan kuota DMO (Domestic Market Obligation) itu dihapuskan. Nah, tapi oke lah, itu kan tekad pemerintah untuk menurunkan harga minyak. Nah, setelah harga BBM dan setelah harga minyak ini turun, minyak goreng turun, barulah nanti BBM dan gas itu akan naik. Nah, apalagi yang akan naik setelah harga BBM dan gas naik? Yang sudah pasti banget itu adalah tarif listrik. Ini ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan DPR itu telah menyepakati tarif listrik 3.000 volt ampere ke atas itu akan naik. Jadi ini katanya hanya diperuntukkan untuk mereka-mereka orang-orang yang kaya, karena kalau listriknya 3.000 ke atas, 3.000 volt ampere ke atas itu orang kaya. Kapan waktunya? Seperti dikatakan oleh Ketua Komisi 9 Bidang Energi di DPR RI, Sugeng Suparwoto, itu ancar-ancarnya akan dilakukan 3 bulan setelah Lebaran. Ini bulan Syawal sudah habis ya, hampir habis. Ya jadi kira-kira 2 bulan lagi akan naik. Jadi fix ya, siap-siap bayar tarif listrik lebih mahal. Tapi kan seperti kata Menteri Keuangan dan DPR, itu kan hanya untuk mereka yang kaya, yang listriknya di atas 3.000 volt ampere.
Untuk mereka yang di bawah itu, yang kelas kalangan menengah ke bawah, kalangan miskin tidak akan naik. Nah, soalnya saya sarankan jangan gembira dulu ya. Walaupun di bawah 3000 volt ampere itu tarifnya tidak akan naik, tapi saya jamin pengeluaran bulanan Anda untuk listrik ini akan tetap naik. Mengapa? Ini karena PLN itu sudah membuat surat edaran untuk pelanggan dengan daya 450 volt ampere dengan pemakaian itu ekuivalen dengan 100.000 per bulan, itu diminta migrasi naik itu dayanya menjadi 1.300. Artinya walaupun dia tidak naik, tidak kena tarifnya tidak naik, tetapi tetap saja kalau dia pindah ke 1.300 ya pembayarannya akan naik karena biaya bebannya itu juga otomatis pasti naik. Walaupun dalam surat edaran dinyatakan bahwa itu untuk pembayaran di atas 100.000 per bulan, ternyata mereka yang di bawah itu juga mendapat surat edaran yang sama. Di Kudus, Jawa Tengah dan di beberapa daerah itu sudah mulai banyak pelanggan PLN yang protes karena kenapa? Karena mereka mengaku bahwa konsumsi mereka listrik itu tidak sampai 100.000, ada yang sekitar 90.000, 80.000, tapi mereka juga dapat surat edaran untuk menaikkan dayanya sampai 1.300. Nah, ini mereka datang berbondong-bondong ke kantor PLN untuk memprotes. Apalagi beban yang harus ditanggung oleh rakyat. Yang jelas ini adalah kenaikan PPN. Pajak pertambahan nilai dari sebelumnya 10% menjadi 11%. Dan nanti itu pada tahun 2025 akan menjadi 12%. Kapan PPN dinaikkan? Untuk 11% ini sebenarnya sudah mulai berlaku loh bulan April lalu. Anda pasti nggak sadarnya, apa nggak kerasa ya? Silahkan saja dijumlahkan. Dipastikan bahwa belanja bulanan Anda itu pasti akan bertambah drastis ya. Nilainya bertambah drastis. Jangan dilihat hanya naik 1% kok, masa gitu aja ribut. Ini tapi akumulasinya itu loh. Anda membeli barangnya itu sudah kena 1%, kalau kali 10 kan berarti tinggal Anda ditambahkan aja. Apalagi kalau Anda beli produk-produk yang olahan, kan bahan bakunya sudah naik 1%, tapi ketika Anda membeli lagi, Anda juga dikenakan lagi pajak kenaikan 1% lagi. Jadi ya walaupun 1% tapi dampaknya sangat tinggi. Soal pajak ini pemerintah itu secara bertahap juga akan mengintegrasikan nomor induk kependudukan ya, ini di KTP Anda itu menggantikan NPWP, nomor nomor wajib pajak lain, nomor wajib pajak. Alasannya kata Wakil Menteri Keuangan itu untuk penyederhanaan. Tapi kita sudah bisa menduga penggunaan nomor induk kependudukan untuk itu tujuannya sebenarnya lebih pada selain penyederhanaan, single identity itu juga untuk memperluas basis pembayar pajak. Semua penduduk akan masuk dalam daftar wajib pajak. Jadi ini semacam jaring pukat harimau ya, besar kecil semua terjaring. Benar sih kata pemerintah, tidak semua kena pajak, ada juga yang mereka punya NPWP tapi laporannya nihil karena memang tidak punya penghasilan. Tapi tetap saja kita bisa membacanya bahwa pemerintah memang tengah kesulitan dengan anggarannya dan semua dikenai pajak dan siapapun dikenai pajak. Tinggal disesuaikan besar kecilnya. Kalau tadi Presiden Jokowi mengaku bahwa menahan beban subsidi itu sangat berat, ya memang itulah tugas dari pemerintah, itu tugas orang presiden. Pemerintah kan masih bisa bermanuver, berakrobat, menyiasati anggaran yang cekak dengan menghapus subsidi, menaikkan harga, menaikkan pajak, dan memperluas basis pembayaran pajak. Nah, kalau masyarakat, apalagi rakyat kecil, rakyat kelas bawah, bagaimana menahan beban akibat kebijakan pemerintah mencabut subsidi dan menaikkan harga? Beban rakyat itu jauh lebih berat dari Anda loh, Pak Jokowi. Dan kalau sudah tahu berat menjadi presiden, berat untuk menahan beban subsidi, mengapa kok masih mau menambah masa jabatan sampai 3 periode? Itu bakal lebih berat lagi loh konsekuensinya Pak Jokowi. Saya Arsmano Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.